Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu ukuran pemusatan data di dalam ilmu statistika. Ada beberapa ukuran pemusatan data yang sering digunakan, yakni ada rata-rata, kemudian modus, dan median. Nah, kali ini kita akan membahas tentang median. Median itu diartikan sebagai ukuran atau nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan menjadi statistik peringkat. Jadi untuk menentukan median dari suatu data, maka langkah yang pertama kita harus mengurutkan data tersebut terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, atau terendah sampai dengan yang tertinggi, atau diubah menjadi statistik peringkat namanya. Baik, kita akan mencari atau menentukan median dari data tunggal terlebih dahulu. Misalkan ada contoh soal seperti ini, carilah median dari data berikut. Yang A, 10, 9, 8, 5, 11, 13, 6, 4, 8. Yang B, sama, yakni datanya data tunggal juga. Kemudian yang C, ini data tunggal berbobot. Nah, untuk menentukan mediannya, seperti yang saya sampaikan dari awal, maka terlebih dahulu kita harus menentukan data statistik peringkatnya. Jadi kita urutkan terlebih dahulu jadi statistik peringkat. Berarti yang A kita urutkan datanya yang paling kecil itu adalah 4, kemudian 5, 6. Jadi kita tuliskan 4, 5, 6. Kemudian setelah itu 8, 9. Ini ada 8, 9. Kemudian ada 10, 11, 13. 10, 11, kemudian 13. Kita hitung banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, banyaknya ternyata sama. Karena kalau misalkan nanti tidak sama yang kita tulis, tentu mediannya akan berbeda hasilnya. Baik, setelah itu untuk menentukan mediannya, kita bisa menggunakan cara yang pertama, itu bisa kita tentukan dengan menggunakan sistem tunjuk jari. Jadi jari yang sebelah kiri kita tunjukkan pada data yang sebelah kiri, kemudian yang kanan kita tunjukkan pada data sebelah kanan. Setelah itu nanti bisa digerakkan bersama-sama ke tengah. Nah, jadi digerakkan seperti ini. Nah, bertemunya dua jari, maka itu merupakan nilai tengahnya. Jadi bertemunya dua jari kita itu menentukan nilai tengahnya. Sehingga karena jari kita bertemu di 8, maka mediannya itu sama dengan 8. Mediannya ME-nya sama dengan 8. Kemudian yang B kita urutkan 4, kemudian 5, 5. Ada 4, kemudian 5-nya 2 kali. Setelah itu 6, 8, 10, 10. 6, 8, 10, 10. Kemudian ada 11, 12, 15. 11, 12, kemudian 15. Kita hitung banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sama juga ada 10. Berarti menentukan mediannya, kalau kita gunakan sistem tunjuk jari seperti yang tadi, maka ini kita gerakkan ke tengah. 4, 12,
11 dengan 5, 10 dengan 6. Nah, kemudian ternyata jari kita itu tidak bertemu. Nah, jari kita tidak bertemu, yang kiri itu letaknya pada bilangan 8, kemudian yang kanan pada 10. Karena tidak bertemu, maka mediannya itu sama dengan jumlah dari 8 dan 10 kemudian dibagi 2. Sehingga sama dengan 18 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 9. Jadi mediannya dari data yang B itu sama dengan 9. Nah, kalau misalkan datanya sangat banyak, tentu kalau kita menggunakan sistem tunjuk jari, jadi 2 jari ini kalau misalkan kita bergerak, maka kurang efektif. Sehingga untuk menentukannya, kita bisa menggunakan dengan menentukan rumus letaknya. Nah, misalkan suatu data itu mulai dari X1, X2, kemudian X3, sampai dengan data yang ke N, saya tuliskan dengan XN, maka menentukan mediannya, data banyaknya kan kemungkinan ada 2, ada data ganjil dan data genap. Nah, kalau misalkan nanti datanya itu ganjil, maka menentukan mediannya itu sama dengan letak data yang ke N ditambah 1 dibagi 2. Jadi data yang ke N ditambah 1 per 2. Contoh seperti yang A tadi. Nah, yang A tadi ini datanya ada 9, ganjil. Berarti mediannya itu sama dengan data yang ke, karena datanya ada 9, 9 ditambah 1 per 2. Nah, 9 ditambah 1 itu sama dengan 10, 10 bagi 2 itu berarti 5. Nah, data yang kelima kalau kita lihat setelah diurutkan itu adalah 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Jadi nilainya adalah 8. Jadi mediannya adalah 8. Nah, itu kalau datanya ganjil. Sekarang kalau datanya genap. Jadi yang kedua, misalkan datanya adalah genap. Maka menentukan mediannya itu sama dengan data yang ke N plus N per 2 ditambah dengan data sesudahnya. Data sesudahnya adalah data yang ke N per 2 ditambah 1. Kemudian dibagi dengan 2. Jadi data yang ke N per 2 ditambah data sesudahnya, kemudian bagi dengan 2. Contoh seperti soal yang B tadi. Soal yang B ini ada 10 datanya. Banyaknya data ada 10. Berarti 10 dibagi 2, jadi 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Atau saya tuliskan dulu data yang ke-10 per 2 ditambah dengan data yang ke-10 per 2 ditambah 1, kemudian dibagi 2. Berarti data yang ke-10 per 2, data yang ke-5. Nah, data yang ke-5, kalau kita lihat ini tadi, 1, 2, 3, 1. Data yang kelima adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilainya adalah 8. Jadi yang di sini kita tuliskan dengan 8. Ditambah data sesudahnya, data yang ke-6. Karena ini data kelima, berarti sesudahnya adalah data yang ke-6. Nah, data yang ke-6 tadi setelah 8 itu adalah 10. 10. Berarti kita tuliskan di sini 10. Kemudian dibagi 2. 8 ditambah 10, 18. Bagi 2 hasilnya adalah 9. Berarti median untuk data yang B di atas 9. Sama dengan ketika kita menunjukkan dengan menggunakan tunjuk jari. Nah, selanjutnya yang datanya tunggal berbobot. Nah, untuk menentukan tunggal berbobot yang C.
Sama, kita gunakan rumus yang tadi, ganjil atau genap. Kita lihat di sini frekuensinya, jumlahnya ada berapa? 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5, tambah 5 10, tambah 5 20, kemudian 25. Datanya berarti ganjil. Karena ganjil, maka mediannya itu sama dengan data yang ke n per 2, n plus 1 per 2. Data yang ke n ditambah 1 per 2. Nah, n-nya 25. 25 ditambah 1 berarti 26. Sehingga data yang ke 26 per 2. Nah, 26 bagi 2 itu adalah 13. Berarti merupakan data yang ke-13. Di mana data yang ke-13, ini kalau kita tentukan, data yang pertama letaknya di sini. Nah, di sini adalah data yang kedua sampai data kelima. Kemudian data yang ke-6 sampai dengan ke-10 letaknya di sini. Kemudian data yang ke-11 sampai dengan data yang ke-20 itu letaknya di sini. Ini data yang ke-11 sampai 20. Sedangkan yang diminta itu adalah, saya tuliskan ini data yang ke-11 sampai dengan data ke-20. Yang diminta data yang ke-13. Diminta data yang ke-13. Berarti 13 terletak di antara 11 sama 20. Sehingga datanya berarti sama dengan 20. Jadi mediannya berarti nilainya adalah 20. Jadi median dari data tunggal berbobot ini, data yang ke-13, yakni nilainya adalah 20. Jadi mediannya sama dengan 20. Baik, itu menentukan median kalau datanya data tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya data kelompok? Nah, kalau datanya merupakan data kelompok, maka kita harus menentukan dengan menggunakan rumus dari median data kelompok. Rumus median data kelompok itu dituliskan ME median itu sama dengan tepi bawah kelas median, kemudian ditambah dengan N per 2 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian setelah itu dibagi dengan frekuensi mediannya. Terus dikalikan dengan panjang kelas intervalnya. Untuk lebih jelasnya, baik kita tentukan median dari data kelompok dari contoh berikut. Nah, tabel berikut menunjukkan jarak rumah dari sekelompok siswa ke sekolah. Jadi jaraknya di sini tuliskan dalam bentuk meter dalam satuan meter. 200 sampai 209 meter ada 7 siswa, kemudian 210 sampai 219 ada 5 siswa dan seterusnya. Yang jumlah siswa seluruhnya itu sama dengan 40. Nah, sebelum menentukan tepi bawah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi mediannya, dan seterusnya, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu kelas interval mediannya yang mana. Nah, oleh karenanya kita tentukan letak dari mediannya dulu, kelas interval mediannya yang mana. Nah, letak dari kelas interval mediannya itu menggunakan rumus N per 2. Nah, yang tadi kita sudah mencarinya, N-nya itu ada 40, ini ada 40, dibagi 2 berarti ada 20. Sehingga 40 dibagi 2 itu sama dengan 20. Berarti nanti letak dari mediannya adalah pada data yang ke-20. Nah, data yang ke-20 itu kita lihat di sini dari 1 sampai 7 di sini. Kemudian dari 8 sampai dengan 12 itu di sini. Kemudian dari 13 sampai dengan 22 letaknya di sini. Nah, di sini itu letaknya dari 13 sampai dengan 22. Nah, sedangkan ini tadi itu letaknya data yang ke-20, berarti terletak di antara 13 sampai 22 sehingga
ini merupakan kelas intervalnya. Jadi interval kelas mediannya adalah dari 220 sampai dengan 229. Sehingga nilai dari mediannya pasti di sini nanti letaknya. Baik, kita tentukan satu persatu untuk memasukkan ke dalam rumus mediannya. Yang pertama adalah kita tentukan tepi bawah kelas median. Nah, tepi bawah kelas median itu sama dengan batas bawah dikurangi dengan setengah dari satu satuannya. Nah, satu satuannya, batas bawahnya di sini, kelas mediannya adalah 220, batas bawahnya. Sehingga kita tuliskan 220 dikurangi setengah kali satu satuannya. Satu satuannya di sini bergeraknya 200, 201, 202 sampai dengan 209. Berarti satu satuannya adalah 1. Sehingga setengah dikalikan dengan 1. Sehingga setengah kali 1 sama dengan setengah atau 0,5. Sehingga 220 dikurangi dengan 0,5, maka kita dapatkan sama dengan 219,5. 219,5. Baik. Selanjutnya yang dibutuhkan dari rumus ini adalah N/2. N/2 sudah ada, yakni nilainya adalah 20. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kelas mediannya ini, berarti frekuensi kumulatifnya dari 7 sampai 5. Berarti frekuensi kumulatifnya sama dengan 12. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi sebelum kelas median frekuensi kumulatifnya ini 7 tambah 5. Ada 12. Kemudian frekuensi kelas mediannya ini sudah ada, yakni frekuensi kelas mediannya sama dengan 10. Panjang kelasnya, frekuensi kelas mediannya itu sama dengan 10. Kemudian panjang kelas intervalnya itu mulai dari 200 sampai 209. Jadi kita harus menghitungnya 200, 201, 202 sampai dengan 209. Kalau mau dikurangi, maka harus kita tambahkan 1. Berarti 210 dikurangi 200 sehingga sama dengan 10. Jadi panjang kelas intervalnya harus kita hitung mulai 200, 201, 202 sampai 209. Jangan langsung dikurangi. Kalau langsung dikurangi maka hasilnya nanti akan 9. Padahal panjang kelasnya seharusnya adalah 10. Baik, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, rumusnya ini yang tadi kita masukkan ke dalam rumus ini dari informasi yang kita dapatkan tadi yang ini. Baik. Kita masukkan ke dalam rumus. Frekuensi mediannya, jadi median itu sama dengan tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas mediannya kita dapatkan tadi sama dengan 219,5. 219,5 ditambah dengan N/2. N/2 sudah kita dapatkan tadi sama dengan 20. Berarti 20 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu sama dengan 12. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas mediannya sama dengan 10. Kemudian dikalikan dengan panjang kelas interval. Panjang kelas intervalnya adalah 10. Sehingga hasilnya adalah 219,5. Kemudian 20 dikurangi dengan 12. Ini kita dapatkan 8. Kemudian 10 dengan 10. Ini kita sederhanakan. Sehingga tinggal 8. Sehingga ditambah dengan 8. Ya, 219,5 ditambah dengan 8, maka hasilnya adalah 227,5. Jadi mediannya
itu sama dengan 227,5. Ini median dari data kelompok yang kita cari tadi. Demikian barangkali pembahasan kita tentang median dari data tunggal dan data kelompok. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.